Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program kesayangan Anda Dua Sisi bersama saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Pemirsa, usai ditahan oleh KPK, Ya. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ini mulai bersuara nih, Vi. Ya. Jadi Hasto ini menyatakan jika yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK ini bukan PD Perjuangan melainkan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden. Bahkan yang lebih hebohnya lagi, Hasto ini meminta KPK untuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Waduh. Nah, cuman nih, Ya. cuman banyak pihak yang mempertanyakan apakah yang disampaikan oleh Hasto ini hanya omon-omon saja atau disertai bukti yang kuat gitu, Pi. Saya rasa nggak mungkin ya kalau cuma omong-omong aja ya. Pasti bicara seperti itu di muka publik tentu tidak main-main nih, ya. Bukti pasti ada gitu. Yang bicara ini kan Sekjen PDI Perjuangan, sekjen partai terbesar, Ya. juga senior sekali partai ini, gitu. Jadi nggak mungkin ini cuma sekedar omon-omon, basa-basi semata. Bahkan, ya, Koni Bakri yang kita kenal juga rekan beliau Ya. dan juga cukup dekat dengan PDI Perjuangan, ini juga sudah mengatakan membenarkan bahwa ada bukti-bukti tersebut. Tinggal tunggu kapan Hasto memerintahkan untuk dirilis ini barang, Jadi ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap ini. Nah, karena ngeri-ngeri sedap, jadi kita akan bahas nih di Dua Sisi malam ini cuman omon-omonnya Pak Hasto Ya. karena ditahan, atau memang barang bukti yang ngeri-ngeri sedap ini bisa dibuktikan ke publik. Ya. Langsung saja kita bahas malam ini bersama mantan penyidik KPK, ada Mas Yudi Purnomo. Silakan. Oke, dari sisi saya juga saya ingin mengundang Kapitra Ampera untuk ikut bergabung. Baik, sebelum kita mulai, kita simak dulu tayangan berikut ini. Revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari presiden. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah, itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi sebetulnya ya? Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi? Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Oke, tanpa berbasa-basi saya ingin langsung saja. Yudi Purnomo Harahap. Kita sudah mendengar pernyataan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang saat ini juga sudah sebagai TSK juga ya, tersangka di KPK. Benar pernyataan beliau itu bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi Undang-Undang KPK. Ya, itu Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup ketika terjadinya revisi Undang-Undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Kalau misalnya Pak Jokowi terlibat, memang dari dulu kita mendemo kan salah satunya Presiden Jokowi saat itu. Karena mengeluarkan supres yang akhirnya digunakan oleh DPR yang kita tahu DPR semua kompak loh. Mau oposisi, mau koalisi, semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan. Seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya, Undang-Undang 19 tahun 2019. Tapi oke lah, itu permasalahan politik. Tapi saya justru yang menarik ya, bahwa ketika pada saat itu kita sama sekali juga tidak memahami adanya aliran dana ya. Karena waktu itu kita bukan angka sedikit loh, 3 juta. Iya, karena waktu itu kita waktu itu anggapan kita adalah semua anggota DPR saat itu ya, baik yang di sidang paripurna maupun yang di badan legislatif ya, maupun yang terkait dengan Undang-Undang KPK itu kita pikir karena memang mereka semua kompak bersatu karena ditangkapin oleh KPK. Kenapa tidak dicek oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah? Nah, itu yang tentu KPK bisa jadi mempunyai bukti ya dan sebagainya, tapi kita nggak paham. Ya kenapa tidak diungkap pada saat itu? Lah,
Karena Hasto kan minta jelas-jelas Sekjen PDI Perjuangan ini kan minta. Ya. Buka dong secara terang-benderang. Setuju saya. Nah sekarang kan udah diomongin sama Hasto nih. Ini yang menarik ya. Kalau kita bicara aliran dana terkait dengan suatu undang-undang, kita pernah punya pengalaman. Ya. Pertama terkait dengan BI, ya kan? Waktu itu ada cek pelawat, ya di situ kan. Jadi Hasto itu seperti saya melihat waktu itu kan ada 3 klaster ya. Yang pertama legislatif yang menyetujui, kemudian pemerintahan, ya, kemudian juga buzzer-buzzer. Nah sekarang kalau aliran dana itu ke legislatif, ya ini menarik nih. Ya berarti kan semua menyetujui. Apakah Hasto punya bukti 3 juta dolar itu ke siapa saja? Ingat loh, kita punya pengalaman Nazarudin. Tanyakan langsung dong. Ya, Nazarudin itu ya itu tidak tendeng-tendeng ketika dia ngomong. Si A terima segini, si B terima segini. Kenapa Pak Hasto tidak mengikuti Anda menantang Hasto juga melakukan betul. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, bagaimana dengan 3 juta dolar Amerika yang juga disebut-sebut di sini? Saya lihat ke belakang dulu. Menetapkan Hasto sebagai tersangka, lalu menahannya, itu menimbulkan keterbelahan public opinion. Yang akibatnya adalah atmosfer, ya, terjadi kegaduhan atmosfer politik, hukum dan sosial di masyarakat. Ada second opinion mengatakan bahwa KPK itu masuk dalam institutional capture atau regulatory capture. Indikatornya bahwa KPK tidak lagi independen di dalam penegakan hukum. Dia lebih cenderung kepada orang-orang yang tidak bersentuhan dengan kekuasaan, tetapi lunak kepada pemilik kekuasaan. Atau dalam penegakan hukum, itu cenderung kepada mengejar target-target yang oposisi daripada elit yang berkaitan, berkorelasi kekuasaan dengan KPK. Tumpul lah begitu jadinya. Itu second opinion terjadi. Itu yang membuat kegaduhan. Ya. Sehingga kalau peristiwa, mungkin Yudi masih di sana. Kalau peristiwa penyuapan itu, ya peristiwa pidana itu real ya. Peristiwa pidana real terjadi. Siapa pelakunya sudah diadili. Tetapi di saat maju ke pengadilan, di saat di proses KPK lalu ke pengadilan, dah ada nama Hasto di situ. Kita jangan lupa ada nama Mario Juris Praesusum Privati Justitia. Penundaan proses itu merampas keadilan. Kalau ada keterkaitan Hasto di situ. Tetapi tidak ada satupun statement, kesaksian, putusan pengadilan bahwa keterkaitan Hasto dengan peristiwa suap itu, ya, tiba-tiba 5 tahun, setelah sekarang itu, nih, gitu, ya, keadilan di sini terhampas. Bang Kapitra, tapi kan apapun itu kan sedang berproses saat ini di KPK kan, Bang ya. Nah pertanyaannya sekarang, Hasto ini melakukan fight back. Iya. Kenapa itu terjadi? Ini latar belakang toh. Kita bicara injustice. Padahal azas kita mengatakan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka rasa keadilan sebagai prioritas didahulukan daripada kepastian hukum. Ya dengan cuap-cuap seperti ini. Karena kepastian hukum tidak datang belakangan atau tidak diberikan, lalu keadilan terampas. Jadilah seperti ini. Jalan satu-satunya ada equality before the law. Tapi ada buktinya nggak, Bang? Nah, itu dulu. Harus ada kesamaan. Untuk itu keluar statement ini. Nah, bagaimanapun sekecil apapun informasi, ini kan harus didalami oleh KPK. Yudi tadi menantang nggak masalah ya? Enggak, bukan. Jangankan informasi awal saja. Ini sudah bisa menjadi petunjuk ada dugaan terjadi peristiwa pidana. Ini harus didalami dong. Ya, apalagi ini dibuat laporan, Bang, ke KPK apalagi langsung. Ini terbuka. Terbuka. Statementnya terbuka. Artinya seharusnya ada 3 juta dolar loh. Betul. Ya toh? Harusnya apa? Untuk
untuk apa? Melemahkan KPK. Tadi Yudi bilang, kita demo kemana? Coba ulangi, demo kemana? Tapi kan abang waktu itu di pihak sana bang, ngepro terhadap pelemahan KPK saat itu. Saya masih ingat kok. Masalah suka di posisi kita di mana, itu situasional. Iya, oke, jadi situasional. Kalau kita melihat situasi, kalau posisi, posisi kader PDI, sekarang rivalitas. Oke. Ya toh? Jadi bukan itu masalahnya. Kita bicara tentang kepastian hukum dan rasa keadilan. Ini harus tidak boleh dipertentangkan. Kalau betul ada informasi itu, dalami dong. Ya, tindak lanjuti ya. Harus. Apakah itu bisa dibawa kepada penyidikan? Tentu lakukan penyelidikan. Nah, dimanapun payung hukum ada. Berarti KPK tetap pilih berarti ya? Terjebak dalam institutional culture. Silakan Mas Yudi. Ya, padahal ini adalah KPK yang katanya dulu orang-orang berteriak melemahkan dengan revisi ada KPK yang kuat. Faktanya apa? 3 juta dolar Amerika loh ini. Iya, kalau emang benar, kan Pak Hasto diperiksa terus oleh penyidik. Betul. Hari ini kita lihat. Kenapa dia tidak menyampaikan kepada penyidik misalnya? Kan di dalam pertanyaan penyidik di akhir ya Bang ya, di BAP kan, apakah ada hal lain yang ingin saudara sampaikan? Itu daripada tadi. Toh di video itu kalau tadi kita lihat sampai akhir ya, saya sudah mendengarkan Pak Hasto kan mengatakan saya tidak punya buktinya. Ya kalau begitu kan. Tapi ada nggak? Boleh nggak kita balik? Bukti 3 juta dolar itu ada nggak? Boleh nggak kita balik? Balik gimana Bang? Kenapa KPK tidak tanya statement itu sebagai suatu petunjuk? Jadi jangan mengikuti ada omongan dugaan. Tidak ada buktinya gitu. Karena Hasto diperiksa dalam kasus penyuapan. Makanya apakah ada yang mau disampaikan? Ya tidak, clear. 52 pertanyaan itu clear. Tapi kalau dikembangkan oleh KPK, ditanya statement dia, pasti dia jawabnya dong. Kan ini kasus yang berbeda kawan. Tidak bisa begitu Bang. Ini kasus yang berbeda bukan? Contoh Bang Nazarudin. Saya bilang, Nazarudin itu adalah kasus paling konkret. Ini bukan Nazarudin, ini Hasto. Oke? Apa bedanya? Ini beda. Orangnya beda, kasusnya beda. Oke? Kan itunya sama modusnya. Bukan modus, beda modus. Justice kolaborator. Beda modus. Tapi Karena Pak Hasto tidak mengakui perbuatan. Ini diduga kasus suap. Bang, kalau misalnya orang mengatakan ada begini. Buktinya mana? Buktinya mana? Kan tentu ada bukti itu nggak harus. Dia ngomong. Yang lengkap. Harusnya KPK lebih proaktif. Sebagai lembaga penegak hukum harus membuktikan tidak terjebak dalam institutional capture. Sehingga kehilangan independensi sebagai penegak hukum. Itu harus penting.